Kalau lu bilang Kiai Imad itu di barisan kalian, Kiai Imad satu paket dengan kalian, Kiai Imad itu menjalankan misi kalian, sama, sama-sama pribumi, sama-sama Trah Wali Songo, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, hubungan yang terjadi antara Kiai Imad, Gus Fuad Pleret, Tengku Mudokori pada saat mereka mempertahankan tesis yang dibuat oleh Kiai Imad sampai kepada debat yang dihadiri oleh Tengku Mudokori beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini sobat, akhir-akhir ini terjadi perpecahan di mana Tengku Mudokori tidak lagi jadi bagian dari Gus Fuad Pleret dengan Kiai Imad. Nah, dalam video berikut sobat, TIJ memaparkan bagaimana sih hubungan sebetulnya antara Gus Fuad Pleret dengan Kiai Imad. Apakah Kiai Imad satu paket dengan Fuad Pleret? Ini gue nanya masih dalam pertanyaan ya. Kalau gue bilang sih enggak satu paket, cuman si Fuad sok-sokan nimbrung. Nah, kalau satu paket enggak, si Fuad bahas masalah nasab aja ya copy paste dari pembahasan orang lain. Kalau yang dia bahas sendiri, dia baca kitab kan nggak pernah kita lihat. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Jadi kalau menurut gua beda. Nah, jadi Kiai Imad, dia lebih kepada tesis ilmiah yang sifatnya akademis, sedangkan si Fuad lebih kepada halu, ilmu dukun dia pakai, ilmu perdukunan. Gitu ya ikhwan. Ayo Fuad, berani nggak lu suruh Kiai Imad atau ngajak Kiai Imad live bersama lu, bilang kalau kita sepaket. Kalau Kiai Imad percaya dengan mimpi si Maulana Ishaq, berani nggak lu? Ini serba salah ya kan? Si buah si malakama. Gua pingin lihat Kiai Imad buat pernyataan membenarkan statement daripada si Maulana Ishaq. Kalau memang satu paket. Biar kalian tahu cara bermain taktik. Cara mengusut siapa yang sengkuni sebenarnya, coba. Kalau gua dibilang sengkuni nggak nyambung, karena gua bukan komplotan si Fuad. Nggak ada sangkut paut sama sekali gua sama si Fuad ini. Cuman karena dia bagi-bagi konten gua balas bagi konten dia. Sebelum masalah mimpi-mimpi ini, pas masalah mimpi-mimpi ini, oh ini udah nggak bener nih gua pikir. Di sini TIJ menjelaskan bahwasannya Kiai Imad dengan Gus Fuad Pleret ini bukan satu paket. Karena kenapa sobat? Karena Kiai Imad ini lebih cenderung ke arah akademis untuk mempertahankan tesis yang dibuat. Nah, sementara Gus Fuad Pleret ini menurut TIJ lebih halu dan lebih ke arah pembicaraan perdukunan. Dan di sini nampak perbedaan menurut TIJ antara Kiai Imad dengan Gus Fuad Pleret. Kesimpulan TIJ dapatkan semenjak yang bersangkutan membicarakan tentang mimpi-mimpi. Dan kalau menurut TIJ ini masalah mimpi-mimpi yang seperti itu lebih ke arah perdukunan ya, ke arah gaib. Dan ini memang tidak bisa dibuktikan secara akademis. Nah, di sini mulai TIJ merasa bahwasanya Gus Pleret ini lebih mengacu kepada hal-hal yang berbau mistis dan arah-arah perdukunan gitu. Dan dia berpikir itu adalah halu. Gitu cara mainnya ya ikhwan. Tolong gue pingin lihat, coba Fuad bilang kalau semuanya masalah nasab ini kami bersama-sama Kiai Imad. Kami yang membongkar, yang lain cuman numpang kayak TIJ, lubis, cuman penumpang gelap. Coba bilang gitu. Dan gue pingin dengar klarifikasi dari Kiai Imad. Oh, mimpi Maulana Ishaq itu benar. Mimpi si KRT Pagih itu benar. Gue pingin dengar itu dari Kiai Imad. Sejauh ini belum ada pernyataan yang menguatkan mimpi itu oleh Kiai Imad. Kiai Imad lebih fokus kepada tesis ilmiahnya. Kalau Kiai Imad berani ngomong seperti itu di publik, membenarkan mimpi si Ishaq itu, gua roasting dia sehari 7 kali. Gimana At? Gitu cara main taktik skakmat. Berani nggak?
Kalau lu bilang Kiai Imad itu di barisan kalian, Kiai Imad satu paket dengan kalian, Kiai Imad itu menjalankan misi kalian, sama-sama pribumi, sama-sama Trah Wali Songo, coba. Hah? Kocak kok malah berantem. Yang berantem siapa ngap? TIJ dari dulu memang gini kontennya. Kalau ada ketololan, pembodohan, pendobolan, gua hajar mau siapapun. Nggak ada teman gua ini, teman gua itu nggak ada. Gua pemain tunggal dari awal-awal gua bilang. Gua nggak tergabung dengan aliansi manapun, tidak tergabung dengan organisasi manapun, tidak terikat dengan laskar manapun. Selama ini gua bilang gua dukung tesis Kiai Imad. Bukan dukung Kiai Imadnya. Oh TIJ berarti kalau ente dukung tesisnya nggak dukung Kiai Imadnya gimana tuh? Seperti kita mendukung ideologi, tidak mendukung orangnya. Gua udah capek jelasin itu. Malah dikasih contoh lagi ke gua. Gimana? Berarti ente dukung, misalnya ente seorang muslim nih. Ente cuma dukung akidah Islam. Tapi bagaimana? Ente nggak dukung Rasulullah? Nggak ikut Rasulullah? Kan Rasulullah Nabi, Rasulullah itu Rasul, utusan Allah. Dan itu manusia yang maksum, manusia paling sempurna di atas muka bumi ini. Jangan kau samakan dengan Kiai Imad, langap. Kiai Imad maksum nggak? Utusan Allah bukan. Jangan kau samakan. Gua ngikut tesisnya selama ilmiah, selama tidak bawa-bawa mimpi, selama masih logis, selama bisa diterima oleh akal sehat. Tapi banyak itu dalam agama kita nggak logis, Bang. Siapa bilang? Mana yang di ajaran agama kita nggak logis? Logis tahu nggak logis? Logis itu diterima oleh akal sehat. Makanya kalian sering pelajari ilmu tidak logis, akhirnya orang gila aku anggap wali. Aduh, ya ampun. Memang murid-murid PAUD, capek gue jelasin. PAUD sama aja. Nganu. Saya sampai detik ini masih mendukung tesis Kiai Imad. Kalau saya dibilang nunggang tesis Kiai Imad, yang ngomongnya si Fuad, itu nggak ngaruh. Kecuali kalau yang ngomongnya Kiai Imad, itu YouTuber numpang sama tesis saya. Tuh baru ngaruh. Di sini TIJ juga menjelaskan bahwasanya mimpi-mimpi yang dijelaskan oleh Gus Fuad Pleret ini sampai sejauh ini itu belum diaminkan oleh Kiai Imad. Namun sobat, di sini TIJ menjelaskan apabila Kiai Imad justru mendukung mimpi-mimpi itu, ya bisa jadi nanti Kiai Imad akan di roasting juga sama TIJ. Karena ini TIJ memang tipikal orang yang tidak suka dengan pembodohan publik. Dan TIJ juga sangat anti kepada hal-hal yang berbau bohong dalam kondisi perdukunan, seperti bagaimana konten-konten dia sebelumnya. Nah, di sini sobat, kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya seperti yang dibilang TIJ di awal, bahwasanya antara Kiai Imad dengan Gus Fuad Pleret ini tidak satu paket. Yang satu kepada arahnya akademis, yang satu arahnya kepada yang dibilang TIJ tadi ya, halu. Di sini jelas perbedaan utamanya dari konten ini. Apa yang dibilang TIJ ini memang antara Kiai Imad dengan Gus Fuad Pleret ini bukan satu paket. Inilah kesimpulan dari pembicaraan TIJ ini. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.